Halo teman-teman, selamat datang di channel Kebujiro Otomotif, channel yang membahas seputar dunia otomotif khususnya Pajero Sport Exit yang saya miliki saat ini, mulai dari treatment ya, informasi otomotif lainnya, serta juga trouble-trouble yang dialami dan juga owning experience ya tentang mobil ini. Nah, kali ini saya mau bahas ya, kenapa AC Pajero Sport generasi awal itu di bagian baris ketiga ya, bukan di bagian tengah. Jadi double blowernya itu biasanya mobil itu di bagian tengah atas ya, bukan di baris ketiga. Nah, kenapa? Nah, ini berdasarkan dari analisa saya sendiri teman-teman. Jadi ini bukan dari data-data yang ada dari Mitsubishi ya, bukan ya. Jadi ini analisa saya sendiri yang mungkin bisa kalian terima juga dan bisa kalian tambahkan juga di komentar nantinya ya. Nah, pertama ya, kenapa AC-nya itu di bagian belakang? Karena menurut saya ya, setelah hampir 3 bulan pemakaian ya, untuk Mitsubishi Pajero Sport ini ya, AC-nya dalam kondisi normal yang sehat ya. AC mobil ini sebenarnya dingin sekali teman-teman. Bagian depan itu sangat dingin sekali. Jadi cukup dengan satu AC aja. Baris kedua itu juga bisa dapat semburan dinginnya teman-teman. Makanya dia taruh di baris ketiga ya. Di baris kedua makanya nggak perlu, itu menurut analisa saya ya. Nah, dan juga keluarga saya di bagian tengah juga berkata bahwa mobil ini memang dingin, AC-nya dingin, bahkan dingin sekali ya teman-teman ya. Karena AC-nya itu bisa saya katakan dingin. AC-nya baru saya perbaiki seluruhnya ya teman-teman, pakai yang orisinil semua, jadi dia kembali normal, suhunya di bawah 10 derajat. Nah, jadi bagian kedua itu beres, nggak perlu AC double blower sebenarnya. Yang butuh baris ketiga, karena kalau ngandalin double blower bagian depan atas ya, AC depan aja udah dingin ya, tiga nggak di baris keduanya nggak dihidupin, yang belakang malah nggak dapat ya. Nah, kalau dihidupin yang baris keduanya, yang bagian belakang malah kedinginan teman-teman. Nah, jadi makanya dikasih baris ketiga aja. Jadi baris ketiga yang depan ke tengah aja, sampai bagian ke bagian belakang nggak nyampingnya, nggak terlalu cepat ya, mungkin nggak terlalu dingin kayak bagian di tengah. Makanya dikasih baris ketiga. Jadi yang baris ketiga itu tetap dapat semburan AC dari samping. Jadi bagian jok baris kedua, baris satu dapat AC dari bagian depan, jok baris ketiga punya AC sendiri. Nah, itu salah satunya analisa saya. Terus yang kedua ya, mobil ini dibuat tahun 2019 tipe Exit, sampai tahun 2011 itu belum ada yang tipe Dakar. Karena tipe Dakar itu udah punya sunroof bagian atas ya. Nah, saya berpikir ya bahwa Mitsubishi itu sebenarnya memang udah mau menerapkan sunroof di mobilnya, tapi nanti di generasi 2012 ke atas ya, 2013 ya kalau nggak salah ya, untuk yang tipe Dakarnya baru keluar ada sunroof di bagian atas sana. Dan dia udah berpikir itu dari awal saat membuat atau merencanakan mobil ini untuk dipasarkan di Indonesia teman-teman. Nah, jadi atas pemikiran itulah, jika ditaruh AC di bagian atas depan itu, dia harus merombak dan memerlukan biaya lagi ya untuk merubah lagi plafonnya agar bisa ditaruh sunroof di bagian tengah atau bagian depan itu ya. Karena di bagian depan itu kalau udah dikasih kisi AC otomatis mau dibongkar lagi. Jadi itu salah satu pemikiran dari Mitsubishi ya. Dan akhirnya ditaruh AC-nya di bagian belakang. Jadi ketika dia mau tambah sunroof ya mudah aja, tinggal tambah aja. Jadi dari mobil basic ini dia bisa tambah. Tapi kenyataannya teman-teman ya, untuk yang AC Mitsubishi Pajero Sport Dakar itu yang ada sunroof di bagian depan, AC baris ketiganya malah pindah ke atas. Nah, itu kenapa teman-teman pindah ke atas, baris tengahnya nggak ada, malah bagian sini? Karena ternyata ya untuk mobil facelift yang Pajero Exit tahun 2013 ya, 13 sampai 2015 itu AC-nya itu dibuat 3 baris teman-teman, berdasarkan komplain dari konsumen-konsumen serta masukan dari beberapa YouTuber otomotif dan juga blog-blog channel-channel reviewer otomotif teman-teman ya. Jadi dia pindah ke bagian atas semua 3 baris, bagian sana satu sama bagian sini satu, yang dimana akhirnya berbarengan dengan pembuatan tipe Dakar ya. Jadi tipe Exit itu dia mengurangi saja AC bagian depan, bagian tengah. Jadi bagian belakang tetap dibuat sini, jadi tetap satu produksi. Makanya akhirnya nggak jadi di sini. Akhirnya yang Exit 2013 itu di atas tapi di bagian belakang, dan bagian depan dikasih sunroof dan malah nggak ada AC untuk yang tipe Dakar ya. Nah, itu berdasarkan analogi saya teman-teman. Terus reviewnya ya, mungkin bagian kalian yang ngerasa waduh saya mau ambil 2011 2009 generasi awal tapi AC-nya di belakang, takut keluarga saya bagian tengah itu nggak dingin ya, panas ya. Nggak teman-teman, selagi AC-nya itu normal ya, AC-nya itu bagus ya, kalian ukur pakai suhu pengukur ya, biasanya inspektor itu punya atau orang bengkel mekanik yang biasa ngecek mobil itu punya. Nah, kalian cek aja AC-nya itu berfungsi normal atau tidak, atau bayar orang buat ngeceknya langsung ya. Kalau AC-nya itu dingin di bawah 10 derajat ya, saya jamin bagian tengah ini bakal ngerasain juga sejuknya dari bagian depan teman-teman. Jadi bagian belakang ini khusus untuk bagian belakang. Nah, tipsnya lagi ya, jadi ini karena bagian belakang, buat kalian yang jarang banget angkut penumpang di baris ketiga ya teman-teman ya, mungkin kalian akan selalu matiin AC bagian belakang ini teman-teman, sama bagian ada di bagian depan saya kasih lihat ya, di situ ada tombol untuk mematikan AC bagian belakang.
Nah, ini ada tombol untuk mematikan AC bagian belakang. Nah, saran saya ya kalian hidupin aja tombol ini hidup ya. Ini mati. Ini mati ya. Ini hidup. Nah, teman-teman, saran saya kalian hidupin aja ya nanti sesekali ya saat berkendara, karena untuk mobil ini biar sirkulasinya tetap jalan ke bagian belakang ya. Di bagian belakang juga dihidupin aja. Jadi kalian bisa putar di bagian belakang itu ke satu ya. Terus kalau mau matiin bagian depan aja. Nanti kalau kalian jalan coba deh hidupin sesekali, karena takutnya ini menurut orang bengkel AC ya, bukan menurut saya. Dia bilang sesekali dihidupin takutnya mampet ya, karena AC bagian belakang jarang dihidupin atau bahkan nggak pernah dihidupin selama kalian pakai mobil. Nah, itulah tipsnya ya dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.